kita lihat di template jurnal yang ada di Unipi. Apakah sudah atau sesuai IMRAT ya, pasti ya. Ini struktur yang baku sebenarnya. Nah, kemudian nanti introduction itu bagaimana, isinya apa, metode itu harus isinya apa, result, discussion harus isinya apa, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Supaya teman-teman juga bisa membuat artikel ilmiah dari case study yang diberikan dosen, dari studi kasus yang diberikan dosen, atau nanti bisa dari hasil skripsi, atau dari tesis ya. Nah, kemudian susunannya sekarang. Untuk susunannya sendiri, ya, tadi ada IMPRAT tadi ya, introduction, method, ya, kemudian eh, ada result ya, ada discussion. Nah, ini kita breakdown susunan artikel yang Buin, kenapa keluar? ini kepental ya. Kepental Bu Win tuh. Oke, oke. Terima kasih. Ini sudah terlihat, Mbak Nada? Sudah Ibu aman? Sudah, oke. Jadi susunan artikel ya, teman-teman ya. Ini ada judul, kemudian nama penulis ya, berserta afiliasi, kemudian nanti ada abstrak, kemudian kata kunci. Nah, tadi introduction ya, pendahuluan. Nah, ada beberapa template jurnal yang menghendaki ada literatur review atau studi pustaka ya, ada di setelah introduction. Tapi banyak jurnal juga yang tidak menggunakan itu. Jadi langsung dari pendahuluan ke metode ya. Jadi nanti dilihat template jurnal yang dituju ya, atau template proceeding atau lain yang dituju ya. Jadi ada yang beberapa yang masih menggunakan literatur review di setelah introduction. Nah, untuk Unipi bagaimana? Nanti kita lihat templatenya ya. Apakah menggunakan atau tidak. Nah, makanya saya kasih warna kuning karena ini tidak semua jurnal menggunakan template ini. Nah, kemudian setelah introduction atau pendahuluan ada metode ya tadi ya, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan, kalau misal ada keterbatasan penelitian boleh dicantumkan. Kalau ada ucapan terima kasih, jika ada boleh dimasukkan ya. Misalnya eh, apa namanya? Biasanya kalau hasil-hasil riset dari skripsi misalnya ada ucapan terima kasih kepada pembimbingnya, misalnya kepada pengujinya, misalnya ya silahkan aja ya. Kemudian daftar pustaka. Nah, ini nanti bagaimana cara menyusun satu-satu dari susunan artikel ilmiah ini. Bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana membuat abstrak, isinya apa saja gitu kan. Nah, oke lanjut. Nah, sekarang membuat judul teman-teman ya. Judul ini, judul itu memang mencerminkan pertama yang kita baca mestinya judul ya. Kita tidak mungkin tiba-tiba membaca isi atau tiba-tiba membaca kesimpulan ya. Pertama yang dilihat adalah judul. Jadi judul ini menjadi pintu pertama yang dilihat oleh pembaca. Jadi pintu pertama, hal pertama. Judul harus singkat ya. Judul harus singkat, kemudian jelas, menarik, kemudian mudah diingat. Jadi kalau teman-teman saya tanya,
Mbak Nada, judul skripsinya apa? Sebentar Bu, soalnya panjang. Nah, itu perlu dipertanyakan ya. Bentar Bu Win, judul saya panjang, saya nggak inget. Nah, berarti tidak memenuhi kaidah nih. Judul harus singkat, harus mudah diingat ya. Mudah diingat, Bukan. singkat, kemudian menarik. Sekarang ini saya lihat banyak topik-topik yang sangat menarik karena dilihat dari judulnya. Ya, coba kalau teman-teman membuat judul yang menarik, beranak di atas pohon itu, saya yakin dalam waktu sebulan orang penasaran membaca itu karena menarik. Wih, bisa ya beranak di atas pohon gitu. Ah, menarik ya. Jadi orang pertama lihat, ini apa sih maksudnya? Nah, kemudian mengandung variabel dan mencerminkan isi penelitian. Nah, ini untuk judul. Jadi buat judul yang singkat, jelas, menarik, mudah diingat, mengandung variabel dan mencerminkan isi dari penelitian. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana menyusun abstrak? Nah, ini yang akan diselesaikan tuh teman-teman harus ceritakan di situ sedikit, tidak banyak-banyak ya, diringkas. Jadi abstrak itu, kalau saya membaca abstrak, sama saja saya sudah membaca semuanya. Jadi abstrak itu mencerminkan semua isi dari masalah yang dihadapi, kemudian metode yang digunakan, tujuan melakukan riset, ya, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian ada kesimpulan. Nah, saya membaca abstrak itu udah tahu, oh ternyata skripsinya si Mas Agus itu latar belakang masalahnya di sono ada ini masalah tentang apa namanya motivasi karyawannya misalnya. Oh, ternyata masalahnya ada sistemnya yang masih konvensional misalnya ya. Sudah ketahuan. Terus metode yang digunakan. Nah, metode yang digunakan ini bagaimana proses penelitian ini dilakukan. Nanti teman-teman ceritakan secara ringkas. Abstrak harus satu lembar ya, tidak boleh berlembar-lembar. Cukup satu lembar. Nah, kemudian nanti ada bagaimana penelitian ini dilakukan untuk mencapai hasil. Apakah dengan wawancara, metodenya bagaimana metode analisisnya, ya, terus alat yang digunakan, termasuk bagaimana teman-teman mengumpulkan data, pakai metode apa. Nah, itu nanti diceritakan secara ringkas di dalam abstrak, ya. Nah, kemudian tujuan. Nah, tujuannya apa? Mengapa melakukan penelitian ini ya? Jika mempresentasikan penelitian baru, maka jelaskan masalah yang telah dipecahkan. Ya, jika melanjutkan penelitian sebelumnya, maka seberapa penting untuk melakukan penelitian tersebut. Jadi kalau penelitian ini tidak semua serta-merta menjadi penelitian baru ya. Kita melakukan riset itu bisa memang sebelumnya belum ada atau memang kita mengembangkan yang sudah ada ya, atau bisa juga kita melakukan riset itu melanjutkan riset-riset orang lain yang belum terpecahkan. Makanya kadang-kadang ide-ide di dalam menyusun riset, nanti di dalam eh, apa kalau kita membuat artikel ilmiah gitu, terkadang kita membaca, oh dia keterbatasannya begini, dia tidak membahas ini. Nanti kita lanjutkan menjadi riset baru buat kita ya. Nah, kemudian ada hasil penelitian, ini juga sama dijelaskan secara ringkas di dalam abstrak apa yang telah ditemukan, ya. Apa yang telah ditemukan, apakah temuan tersebut sudah menjawab masalah? Apakah hipotesisnya dapat dibuktikan secara jelas dan langsung? Ya, nanti berikan angka pasti ya, bukan mengeneralisasi. Nah, ini yang terpenting adalah tidak melebih-lebihkan. Jadi tidak telah ya jangan hiperbol ya, melebih-lebihkan sesuatu yang ditemukan. Nah, itu eh, tidak perlu ya. Jadi sampaikan secara singkat, lugas, jelas
hasil yang ditemukan, kemudian berapa kalau ada angka, sebutin angkanya. Nah, kemudian kesimpulan ini berisi analisis ya hasil penelitian. Sebaiknya bisa ditanyakan ya, bisa ditanyakan ke rekan kerja apakah analisis seimbang dan adil boleh ya. Kalau kita punya kolega atau teman yang coba deh ini bener enggak nih sudah analisisnya seperti ini. Nanti ada di kesimpulan ini juga sama tidak boleh tidak melebih-lebihkan ya apa namanya hasilnya kalau memang A ya kita tulis A, kalau hasilnya B ya kita tulis B. Tidak perlu kita memberikan hasil yang mendeskripsikan hasil yang berlebihan gitu ya. Kemudian penulis dapat memperkirakan langkah-langkah penelitian di masa depan boleh. Jadi di dalam kesimpulan nanti bisa disebutkan juga karena penelitian ini masih berbasis website misalnya, nanti ke depannya kita akan mengembangkan penelitian yang lebih apa namanya lebih lanjut dalam bentuk mobile. Jadi boleh diceritakan sedikit, tapi singkat gitu ya. Yang mengharuskan apa namanya penelitian itu 5 kata kunci. Nah, ada yang mengharuskan 3 sampai 5 kata kunci gitu ya. Nanti dilihat dari templatenya. Tapi kalau jurnal internasional rata-rata 5 kata kunci. Nah, kemudian eh, setelah abstrak apa? Setelah abstrak itu Introduction. ada yang namanya pendahuluan tadi ya. Introduction, ya. Introduction. Oke, nah ini introduction. Nah, untuk pendahuluan teman-teman, apa sih isinya yang harus diisi di dalam latar belakang apa namanya pendahuluan ya, bukan latar belakangnya, pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja? Kalau di dalam artikel ilmiah, pendahuluan mestinya harus ada teman-teman menceritakan fenomena yang terjadi di objek eh, penelitian yang kita ambil ya. Di situ ada masalah apa sih sebenarnya? Ada fenomena apa sih yang terjadi di situ dan permasalahannya apa? Nah, kemudian di situ juga setelah ada permasalahan yang Anda teman-teman ceritakan di introduction ya, di pendahuluan, nanti akan ngerucut sebenarnya ada riset gap. Nah, riset gap itu bisa teman-teman lakukan dari literatur review ya, dari apa namanya penelitian-penelitian terdahulu yang sudah teman-teman apa namanya baca dan nanti di situ akan kelihatan gapnya, riset gapnya atau analisis gap ya. Nah, dari mana? Dari state of the art. Nah, ini dari literatur, dari penelitian terdahulu ya. Kemudian nanti di situ akan kelihatan keterbatasan penelitian sebelumnya itu apa sih? Nah, nanti teman-teman bisa masukkan di situ. Oh, kalau penelitian ini dia membahasnya tentang ABC. Saya di sini akan mengupas ke bidang C-nya gitu karena bidang C belum dibahas oleh A dan B gitu kan. Nah, di situ akan tulis gap-nya ya. Kemudian solusi dan tujuan penelitian ini juga mesti harus ada di introduction ya, teman-teman ya. Kira-kira solusi yang kita akan tawarkan itu apa sih? Kemudian tujuan penelitian yang kita akan lakukan eh, seperti apa gitu ya. Kemudian ada kontribusi penelitian. Nah, di dalam kontribusi penelitian sebenarnya nanti akan terlihat ya, akan tergambarkan apa keunikan artikel kita atau makalah kita. Ada uniknya yang mana sih? Kalau yang lain tuh dia menceritakan begini-begini, A, B, C, D, E. Ternyata dia yang punya kita itu ada tambahan C-nya ini, agak menarik, unik, unik dari penelitian yang sudah ada ya. Nah, apa keunikan makalah ini dibandingkan dengan makalah sebelumnya? Ya,
sebagai dasar nanti pertanyaan penelitian baru. Nah, keunikan inilah yang menjadi dasar di dalam membuat research question ya, dalam membuat rumusan masalah atau membuat nanti di sini pertanyaan-pertanyaan penelitian baru itu akan dilihat dari sini. Nah, nanti pernyataan artikel ilmiah baru dan permasalahan utama penelitian atau kebaruan akan terlihat dari dan setelah itu ada kelihatan keterbatasan penelitian sebelumnya. Nah, disinilah keunikan yang akan kita selesaikan ya, dan ini menjadi sebuah kebaharuan yang menjadi nilai jual di dalam artikel kita. Nah, kalau sudah kelihatan ini nanti ya jurnal itu tidak akan menolak ya. Oh, sudah ada permasalahan yang diangkat, riset gap-nya jelas, solusi yang mau ditawarkan jelas, tujuannya jelas, kontribusi penelitian, kebaharuannya apa, itu jelas gitu ya. Oke, baik teman-teman. Kemudian dari introduction kita masuk ke metode penelitian. Nah, kalau di ilmu manajemen ya nanti kurang lebih seperti ini. Ada jenis penelitiannya, nanti di jurusan lain juga seperti tidak jauh berbeda sebenarnya ya. Nanti kita sesuaikan jenis penelitiannya apa, nanti apakah ada populasi dan sampelnya, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya ya kalau di sistem informasi TI dan software engineering gitu kan. Kemudian ada teknik samplingnya enggak, kalau di manajemen ada variabel penelitiannya ya. Kemudian ada instrumen, ada indikator penelitiannya ya di akuntansi dan manajemen. Kemudian teknik analisis data itu semua penelitian mesti harus dijelaskan di situ metode penelitiannya. Semua jurusan mesti ada teknik analisis datanya pakai apa. Nah, ini metode penelitian tuh harus lengkap. Biasanya kalau jurnal yang ter, apa namanya bereputasi itu ya mesti harus jelas metodenya. Ya, metodenya harus benar-benar jelas kalau memang kita mau diterima atau di accepted. Nah, kita masuk penelitiannya jenisnya penelitian apa? Populasinya bagaimana? Gimana teknik pengambilan datanya? Bagaimana ini? Semua harus jelas, termasuk menganalisis datanya ya. Nah, untuk metode penelitiannya, kemudian setelah metode tadi result ya, result hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, mesti di dalam hasil nih ya, terutama hasil dan pembahasan, disajikan dalam satu bagian yang sama dan jelas. Jadi, apa namanya, jangan berbeda dari yang sudah diceritakan sebelumnya, ya. Di latar belakang dia menceritakan mengenai perihal A. Nanti di hasilnya pun juga tetap harus konsisten ya, menceritakan mengenai hal A. Jangan sampai kita bercerita mengenai X gitu kan. Nah, ini harus konsisten, kemudian disajikan satu bagian yang sama, jelas dan singkat ya. Bagian pembahasan memang memuat kemanfaatan hasil penelitian, bukan bagian dari hasil pengulangan ya. Jadi di dalam artikel ilmiah teman-teman, sebaiknya kalau sudah, ini terutama referensi ya, referensi. Kalau sudah digunakan sekali, jangan digunakan lagi. Nah, saya kadang-kadang melihat kok ini tadi referensi ini sudah dipakai loh di latar belakang nih. Di introduction, sorry. Kita udah dipakai di introduction. Tapi ada lagi referensi lagi dipakai lagi di metode. Nanti referensi itu dipakai lagi di result misalnya ya. Ya, sebaiknya jangan sekali referensi ya sudah dipakai, jangan diulang-ulang lagi gitu ya. Nah, kemudian bagian hasil dan pembahasan dapat ditulis pada bagian yang sama untuk menghindari kutipan yang panjang. Jadi kalau mengutip ya jangan terlalu panjang, kita eh, singkat, kita parafrase juga ini ya. Kemudian tabel atau grafik harus menyajikan hasil yang berbeda. Ada hasil analisis data harus dapat diandalkan ya untuk menjawab permasalahan. Referensi pembahasan tidak boleh mengulang referensi pada sebelumnya. Di introduction ada referensi mengenai Tata Sutabri misalnya.
Nanti di hasil ada lagi kata Sutabri lagi, ya. Kemudian perbandingan dengan temuan penelitian sebelumnya itu harus disertakan supaya memperkuat ya, memperkuat hasil penelit riset kita ya. Naskah ini disajikan dengan dukungan tabel grafik kalau memang ada untuk memperjelas hasil penyajian secara tertulis tadi hasil dan pembahasan ditampilkan secara jelas dan ringkas tidak bertele-tele ya. Nah, kemarin juga saya dapat masukan nih dari ini ya Pak Bonar itu mensubmit jurnal ya di jurnal kampus sampai 30 halaman sampai ada yang 40 halaman gitu ya. Nah, jurnal itu sebaiknya harusnya berapa halaman sih gitu ya rata-rata. Jadi kalau 40 halaman bagaimana satu paper 40 halaman. Makanya dikembaliin, di reject ya, suruh 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 memperbaiki lagi, suruh meringkas lagi. Nah, untuk halaman teman-teman, artikel ilmiah itu tidak usah banyak-banyak ya. Sebentar lagi ya, Pak ya. Sebentar. Ini internetnya. Mungkin saya ganti device saja ya. Sebentar saya tak pakai handphone aja. Atau sambil Sambil setup handphone, Bu. ya boleh boleh. Saya tak ambil. Oke, kita lanjut. Nah, untuk hasil dan pembahasan ya teman-teman ya. Tadi eh, tadi aturannya isinya apa namanya? Hasil hasil penelitian tuh kayak gimana sih gitu ya. Nanti pembahasan isinya harus seperti apa gitu. Jadi ada beberapa template jurnal yang hasil penelitian itu hasil dan penelitian kemudian di breakdown hasil penelitiannya sendiri ya, kemudian pembahasan sendiri. Tapi ada juga yang hasil dan penelitian dijadikan satu ya, satu yang tidak bisa dibedakan per poin gitu. Jadi nanti tinggal dilihat templatenya. Nah, untuk hasil penelitian teman-teman, ini harus fokus pada penyajian hasil ya. Jadi di dalam artikel ilmiah, hasil penelitian itu isinya harus fokus kepada hasil penelitian. Ya nanti bisa disajikan tabelnya, grafiknya, gambar, diagram, atau statistik lainnya ya. Itu bisa disajikan di situ secara fokus. Nah kemudian pembahasan. Nah pembahasan itu isinya apa? Nah, pembahasan tuh mesti yang pertama harus menafsirkan atau menjelaskan hasil tadi. Kita perjelas hasilnya itu maksudnya apa sih gitu loh. Ya, menafsirkan hasil. Kemudian membandingkan dengan penelitian terdahulu. Hasilnya yang kita hasilkan seperti ini, kalau orang lain melakukan riset hasilnya seperti ini. Jadi nanti, nah kalau kita seperti ini gitu. Jadi untuk memperkuat sebenarnya. Membandingkan dengan penelitian dahulu boleh. Untuk memperkuat ya. Menjelaskan penyebab hasil. Kenapa hasil ini bisa terjadi seperti ini. Nah, kita perjelas, kita analisis supaya memperkuat ya dari hasil riset tadi. Nah, kemudian menghubungkan dengan teori dan tidak mengulang hasil. Nah, ini yang penting. Kadang-kadang mengulangi apa yang sudah ditulis di hasil itu tidak boleh ya. Jadi
boleh menghubungkan dengan teori yang ada, tetapi tidak boleh mengulangi kalimat yang sama atau hasil yang sama itu tadi. Tapi kita bisa menghubungkan dengan teori-teori yang ada, ya. Ini untuk pembahasan, namanya juga pembahasan, pembahasan hasil penelitian. Ya, kita bahas hasilnya itu maksudnya apa gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa sebabnya kok hasilnya kayak gitu? Nah, terus kemudian teman-teman kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus menjawab tujuan penelitian yang ada kaitannya dengan kalau ini ada research question ya, ada rumusan masalah. Nah, itu ada kaitannya. Nanti kesimpulan harus menjawab tujuan, sedangkan tujuan masih ada kaitannya dengan research question atau rumusan. Harus sinkron, ya. Kemudian implikasi penelitiannya itu seperti apa? Nanti bisa teman-teman masukkan juga keterbatasan penelitian yang kita lakukan. Kalau di case study gimana, Bu? Kalau di case study lebih enak. Ini case study-nya kan masih dalam lingkup yang relatif kecil dan sederhana. Nanti ke depannya saya akan mengembangkan dengan responden yang lebih banyak lagi, dengan populasi yang lebih lebih ini lagi. Misalnya keterbatasan penelitian kita sampaikan. Kalau sekarang masih eh, sistem ini harus diintegrasikan dengan teknologi terbaru seperti AI misalnya, ya. Nah, kemudian teman-teman, kesimpulan ini juga harus ditulis dalam satu paragraf. Jadi jangan paragraf-paragrafnya banyak. Cukup satu paragraf aja cukup ya. Kemudian disajikan secara singkat, naratif, tidak berpoin. Jadi kalau di kesimpulan ada poin A, B, C itu tidak boleh. Atau satu, dua, tiga. Misalnya saya memberikan saran satu, dua, tiga, enggak boleh begitu. Nyusunnya nggak begitu. Ya, jadi cukup satu paragraf, tidak boleh berpoin. Ya, disajikan secara singkat, naratif, tidak berpoin dan konseptual. Nah, nanti juga kesimpulan ini ada dampak penelitian harus dinyatakan atau dijabarkan secara singkat dan jelas. Jadi dampaknya, penelitian ini hasilnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah apa namanya sistem persediaan misalnya atau penelitian ini bisa apa namanya bisa digunakan untuk pengambilan keputusan di perusahaan untuk mengambil keputusan di bidang SDM atau pemasaran atau apa. Nanti dijelaskan dampaknya ya. Jadi penelitian itu bukan punya dampak. Nah, kemudian teman-teman, sebelum kita masuk ke template, untuk sitasi ini ya, sitasi ini sebenarnya ada beberapa pilihan. Kalau yang saya ajar pasti sudah saya kasih pelatihan mengenai Mendeley kemarin ya, termasuk anak manajemen gitu ya, anak SI gitu. Untuk sitasi kita gunakan tool supaya mempermudah teman-teman, supaya mempermudah di dalam pengelolaan referensi atau kita sitasinya lebih mudah, tidak apa namanya, tidak repot gitu ya, tidak berulang-ulang ngecek. Kalau kita sudah pakai tool itu akan tersimpan dan setiap ada penambahan atau kita hapus semua akan berubah otomatis. Nah, untuk sitasi kita bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Zotero atau pakai EndNote dan lainnya ya. Kalau misalnya ada silahkan. Tidak harus menggunakan Mendeley teman-teman, pakai yang lain pun silahkan. Ya. Kemudian gaya sitasi. Tapi untuk sitasi mesti harus pakai tool. Kalau enggak kita akan repot ya. Nah, untuk gaya sitasi kita kalau di di Unipi itu pakai apa style ya, pakai Oke. American Psychological itu ya, pakai apa style. Ada juga beberapa paper itu atau jurnal itu menggunakan IEEE, Vancouver, Harvard ya, dan lain-lain. Nah, kalau di Unipi yang saya lihat pakai apa style ya. Nah, ini dilihatnya dari mana? Tinggal lihat di kalau pakai tool Mendeley sudah tinggal dipilih kita menggunakan apa. Nah, ada pilihannya ya. Nah, kemudian teman-teman sering sekali kesalahan ya
yang sering terjadi pada artikel sehingga artikel itu ditolak. Apa aja gitu ya. Jadi kesalahan yang sering terjadi atau apa namanya sering dilakukan oleh penulis sehingga artikelnya ditolak dan di reject karena judulnya terlalu umum. Nah, jadi eh, silakan kalau mau membuat artikel ya judulnya yang unik ya, yang unik, yang belum banyak orang meneliti gitu ya. Kemudian eh, yang sering terjadi juga biasanya tidak ada riset gap di situ jadi tolak. Ini riset gapnya apa sih? Kebaharuannya apa ya? Masalah yang di ini apa sih sebenarnya? Nah, itu riset gapnya harus jelas ya. Sehingga kalau tidak ada riset gap pasti ditolak. Kemudian referensinya referensi lama. Nah, ini juga sering ditolak nih. Ada yang beberapa jurnal yang mengharuskan referensi itu 3 tahun terakhir. Ada yang 5 tahun terakhir. Ya. Nah, sebaiknya ya gunakan referensi yang terbaru. 5 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir ya. Jangan referensi-referensi yang tahun 1996 gitu ya, lama. Nah, itu pasti akan di-reject. Kemudian tingkat plagiasinya itu kalau terlalu tinggi juga akan ditolak ya, teman-teman ya. Plagiasi. Sebaiknya plagiasinya berapa persen? Nah, nanti kita lihat ya. Pembahasannya lemah. Nah, ini juga sering di-reject. Ya, pembahasannya lemah. Kemudian format jurnal tidak diikuti. Jadi dia nulis tapi formatnya nggak sesuai, ya itu pasti di-reject. Terus tata bahasa ini juga penting ya, tata bahasanya kurang baik. Nah, itu juga pasti akan di-reject. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang membuat artikel ilmiah kita ditolak atau di-reject. Oke. Nah, sekarang ada Buin ada apa namanya? Triknya nggak sih? Trik atau tip ya? Triknya agar artikel ini diterima di jurnal atau di proceeding ya. Ada triknya sebenarnya teman-teman. Selain daripada tadi, jadi hindari hal-hal yang membuat artikel itu ditolak ya tadi ya. Eh, nah sekarang triknya. Nah triknya ini adalah pilih jurnal yang sesuai dengan topik. Jadi kita topiknya apa? Oh topiknya tentang artificial intelligence. Ya mesti cari jurnal-jurnal yang terkait skopnya di artificial intelligence. Oh, jurnal kita itu membahas mengenai IoT, ya cari jurnal yang mengenai IoT. Oh, jurnal kita membahas mengenai SDM, ya cari jurnal-jurnal yang membahas tentang manajemen, ya. Oh, akuntansi, accounting, ya cari jurnal yang terkait dengan accounting. Ke hukum, ya cari jurnal yang terkait dengan hukum. Jadi jangan mensubmit jurnal ke dalam topik yang kita tidak apa namanya, yang tidak sesuai gitu kan, ya pasti akan ditolak. Jadi skopnya kita harus lihat jurnal itu skopnya apa. Ya, apakah sesuai ada yang kita bahas ini skopnya masuk atau tidak. Kalau skopnya tidak masuk, jangan sekali-kali mencoba ya teman-teman ya. Pasti langsung di reject. Nah, kemudian triknya juga ikuti template ini menjadi hal penting karena template yang salah belum dibaca langsung di reject. Jadi template jurnalnya itu penting. Kita template download dulu. Nggak sesuai langsung reject. Nggak usah dibaca, langsung reject. Ya, langsung ditolak. Nah, kemudian referensi baru. Ini juga menjadi trik yang ini. Kadang-kadang itu langsung di ini template-nya udah sesuai, oke. Referensinya, oh referensinya lama, langsung ditolak. Belum dibaca isinya aja udah tolak gitu ya. Karena referensinya pakai referensi yang lama gitu. Gunakan referensi terbaru. Nah, kemudian gunakan juga perbanyak referensi dari artikel yang berasal dari jurnal bereputasi. Ini teman-teman hal yang penting kita ini ya terutama untuk jurnal-jurnal yang bereputasi
baik internasional maupun nasional. Nah, ini berikan artikel dari jurnal yang bereputasi. Contoh misalnya, kita mau submit artikel kita di Scopus atau di internasional jurnal. Nah, kemudian artikelnya adalah artikel-artikel yang tidak bereputasi internasional, ya pasti di reject. Nah, referensi itu menjadi hal penting. Dia artikelnya mana, reputasi atau enggak. Nah, itu nanti akan menjadi penilaian tersendiri. Nah, kemudian periksa grammar ya. Jadi kadang-kadang typo, kadang-kadang ini nulisnya. Ya pokoknya grammar ini harus dicek. Banyak typo ya langsung diituin, di reject nanti. Nah, cek plagiasi rata-rata kurang dari 15 sampai dengan 20%. Sesuai dengan kebijakan yang ada di jurnal itu sendiri. Ada yang menentukan 20%, ada yang di bawah 10%, ada yang tidak sama sekali juga ada. Atau ada yang kurang dari 30%, kurang dari 40% gitu ya. Nanti ini kita lihat, kita baca, eh, cek plagiasinya seharusnya nih sebagai penulis ya mestinya di bawah 15% ya. Mestinya di bawah 15%. Kemudian bisa juga minta kolega untuk melakukan proofreading. Saya beberapa kali melakukan publikasi sebelum saya submit, saya minta tolong orang yang kompeten. Misalnya teman, saya punya teman nih, dia review jurnal internasional. Coba dong, minta tolong dicek jurnalku ini sudah layak atau belum gitu ya. Harusnya seperti ini misalnya. Nah, itu bisa minta kolega kalau ada. Trik-trik yang sering saya lakukan supaya jurnal itu diterima gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu untuk template ya, saya akan ini. Nah, ini menulis adalah cara untuk berbicara tanpa terganggu. Nah, ini apa namanya? Jadi tulislah apa yang Anda kerjakan gitu ya, menjadi sebuah riset. Nah, kemudian template dari jurnal yang ada di Unipi seperti apa gitu kan? Saya izin share screen lagi ya. Template-nya kalau di Unipi kayak gimana, Bu Win? Nah, saya tadi udah minta sama Mbak Nada nih. Kalau di Unipi juga tidak tidak berbeda ya dengan apa yang tadi saya jelaskan. Cuman template-nya nanti dilihat teman-teman semua. Template ini menjadi hal penting yang harus kita ikuti pertama kali, ya. Kenapa? Karena template-nya kalau sudah nggak sesuai, pasti langsung belum dibaca pun udah di reject gitu, udah ditolak. Nah, kalau di Unipi bagaimana? Kalau di Unipi ini dari Mbak Nada tadi ya, dari bagian LPPM, ini sama judul artikel. Nah, buat judul artikel yang menarik, singkat, jelas ya, teman-teman ya. Judul artikelnya. Kemudian ada penulis. Nah, penulis. Satu, dua. Nah, yang bintang ini adalah penulis korespondensi. Dikasih tanda bintang. Jadi nanti bisa membedakan ini korespondensinya siapa. Oh ya berarti penulis pertama. Apakah korespondensinya harus penulis pertama? Tidak juga. Mungkin korespondensinya penulis kedua atau dan seterusnya ya silahkan aja. Ya ini untuk menandakan korespondensi. Nah kemudian sebentar ini lobet nih. Bentar, bentar. Nah kemudian setelah penulis nama afiliasinya ya jangan lupa ya. Afiliasinya itu misalnya asal perguruan tingginya. Kalau di manajemen ya ditulis mahasiswa manajemen Fakultas Bisnis Universitas Insan Pembangunan Indonesia. Atau bisa juga template-nya dilihat nanti apakah hanya khusus nama perguruan tinggi atau memang ada departemennya. Ya, kadang-kadang beberapa template ada yang lengkap, prodinya apa, fakultasnya apa, univnya apa gitu ya. Kalau di sini asal perguruan tinggi ya berarti Universitas Insan Pembangunan Indonesia
Tangerang, Banten, Indonesia ya. Oke, kalau nanti ditulis Universitas Insan Pembangunan Indonesia saja, kita nggak harus ditambahkan Tangerang. Jadi nanti orang, oh ini Universitas Insan Pembangunan Indonesia yang ada di Tangerang. Supaya orang nggak bertanya-tanya di mana itu, ke Tangerang, Banten, Indonesia ya. Nah, penulis korespondensi tadi, ini kebetulan penulis korespondensinya yang pertama nih ya, tulis email dari penulis korespondensi. Nah, kemudian abstrak teman-teman. Nah, ini sama ya, abstrak. Nah, abstrak itu isinya tadi permasalahan atau fenomena atau permasalahan yang diangkat, tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa, kemudian kesimpulannya apa. Kalau ada keterbatasan, silahkan diberikan keterbatasan atau diberikan juga penelitian berikutnya mau membahas apa. Nah, keywordnya kebetulan di insan pembangunan, keywordnya kata kunci ada 3 sampai dengan 5. Nah, ini juga sama, template-template yang lain di jurnal-jurnal yang lain juga biasanya 3 sampai 5 ya. Nah, yang 3 sampai dengan 5 nanti dikasih koma untuk membedakan antara kata kunci satu dengan kata kunci lainnya. Ya, kalau di Unipi. Tapi ada juga jurnal lain yang pakai titik koma. Nah, nanti dilihat template-nya. Kalau Unipi pakai koma. Sistem informasi koma, e-commerce koma gitu ya. Motivasi koma, kemudian manajemen SDM koma, ya kinerja karyawan koma gitu ya. Nah, kemudian kenapa nggak mengambil topik lain? Di situ ada Nah, penulisan tabelnya juga teman-teman perlu perhatikan. Kalau memang punya tabel yang ditulis seperti ini. Nah, ini juga sudah di jurnal-jurnal internasional rata-rata penulisannya mengacu ke seperti ini ya. Nah, kemudian metode penelitian. Ini tadi saya ini ya, bukan metodologi penelitian, sebaiknya si metode penelitian. Karena kita udah fokus ke dalam satu riset yang kita lakukan. Nah, metode penelitian di sini tadi sudah saya jelaskan juga di Unipi juga sama ada posisinya seperti ini ya di tengah ya, metode penelitian. Nah, kemudian nanti baca di situ isi metodenya harus seperti apa, karena sudah ada template-nya ya. Penelitian menggunakan kuantitatif perlu menjelaskan metode analisis statistiknya ya ditulis. Kalau untuk penelitian kualitatif perlu menjelaskan teknik pengumpulan data, proses analisis data ya ditulis. Nah, kalau kualitatif biasanya sih anak-anak sistem formasi itu kan biasanya banyak kualitatifnya ya. Kalau kuantitatif itu anak-anak manajemen, anak-anak akuntansi itu lebih banyak kuantitatif. Nah, nanti sampai dilihat di sini kalau kualitatif kayak gimana nih? Oh, harus ada metode teknik pengumpulan datanya, proses analisis datanya ya. Nah, itu dilihat. Jadi teman-teman sebelum membuat artikel, lihat template-nya terlebih dahulu. Di situ sudah ada aturannya harus seperti apa isinya gitu ya. Nah, kemudian hasil dan pembahasan. Kebetulan di sini hasil pembahasan menjadi satu bagian. Nanti ditulis dulu. Nah, ini hasil dan pembahasan menyajikan temuan penelitian. Yes, secara sistematis sama ya tadi yang saya sampaikan di awal ya. Nah, kemudian pembahasan ini menginterpretasikan hasil penelitian, memperjelas hasil penelitian, menginterpretasikan hasil penelitian, menjelaskan makna dari temuan yang diperoleh. Nah, itu sama tadi yang saya sampaikan. Jadi diperjelas. Nah, kemudian kontribusi ilmiah inilah nanti yang akan menjadi novelty ya, menjadi kebaharuan yang ada di dalam riset kita. Nah, kemudian kesimpulan isinya apa nanti dibaca di sini. Nah, isinya tidak jauh berbeda yang tadi saya jelaskan. Harus ada hal-hal tadi supaya diterima gitu ya. Nah, ini juga diperlukan apa menambahkan saran. Nah, ini perlu ya sarannya apa? Mungkin dari
ke depannya harus dilakukan pengembangan sistem yang lebih lanjut misalnya atau dilakukan pengembangan pelatihan atau apa gitu ya kalau yang manajemen ya atau penambahan apa ROA atau apa gitu ya kalau yang akuntansi ya. Nah, ini dibaca ya di situ ya. Kira-kira yang harus disampaikan di dalam template-nya itu penuhi aja. Kalau di dalam template sudah kita penuhi, saya yakin sih tidak akan ditolak. Nah, untuk referensi teman-teman, referensi di Unipi itu disarankan minimal 20 sampai 25. Jadi mestinya ya referensi 20 sampai 25 sih hal yang mudah ya sekarang apa namanya ya bisa menggunakan mencari di Google Scholar, mencari di Design Direct ya IEEE atau yang lainnya banyak sekali ya referensi yang kita bisa ambil. Nah, ini 20 sampai 25. Nah, 80% berasal dari jurnal. Nah, ini penting ya. Apa style ya. Ini aturan atau template yang ada di Unipi menggunakan apa style seperti ini. Nah, ini kalau pakai Mendeley, Zotero atau pakai EndNote itu lebih mudah ya untuk membuat referensi atau daftar-daftar pustaka di sini. 20 sampai 25 ya, teman-teman ya. Oke, baik itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman semua kalau ada case study dari dosen-dosen yang memberikan tugas bisa dimasukkan atau dibuat artikel ilmiah ya kemudian dipublish di jurnal Unipi. Nah, itu apa namanya yang bisa saya sampaikan terutama yang skripsi nih ya, skripsi sama tesis mestinya hasil skripsi sama tesis setelah sidang mesti harus sudah langsung dibuat artikel, dimasukkan aja, dipublish, disubmit ya, disubmit dulu di jurnal Unipi gitu ya. Oke, supaya kita tidak hilang kalau nggak dipublikasikan nanti ilmu itu atau riset kita itu akan hilang gitu ya. Kan tuh kalau dibuat artikel, dimasukkan ke jurnal gitu nanti akan terus kelihatan gitu ya. Sampai anak cucu, oh dulu bapak ini bapak itu nulis di jurnal ini nih di Unipi nih. Nah, akan ini. Tapi kalau nggak dipublish sayang ya hanya menumpuk di perpustakaan sayang sekali gitu ya. Oke, baik itu saja Mbak Nada. Eh, Materi dari saya panjang kali lebar. Mudah-mudahan teman-teman sudah mau mencoba dari hasil case study, dari tugas-tugas dosen, bisa dibuat artikel, dari skripsi, tesis ya. Supaya tidak menumpuk di perpustakaan, kita buat artikel supaya banyak dibaca oleh banyak orang ya. Oke, baik. Saya kembalikan ke Mbak Nada. Silahkan Mbak Nada. Baik, Win, ini mungkin sesi selanjutnya di Win, sesi Ya, pertanyaan. saya mau sedikit sharing session, boleh? boleh, 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 boleh. Mbak Nada, Silahkan. Iya, Bapak silakan boleh Bapak. eh mohon untuk diberi hak akses untuk share. Bagaimana sih kita menggabungkan antara Word dengan tools yang ada di itu ya, dengan Mendeley dan sebagainya. Tadi Bu Win soalnya nggak sampai situ ya Bu Win ya. Saya tidak menyampaikan itu Kan? Pak karena di mata kuliah yang saya ajar di SI di manajemen saya sudah ajarkan gitu ya. Ah, Secara khusus dia satu sesi sih biasanya satu sesi saya buat mereka untuk menggunakan Mendeley dan mencari referensi ya dari Google Scholar, dari SendDirect atau oke. apa ya. Oke, silakan Pak Adi. Oke. Oke, ini udah kelihatan teman-teman semuanya. Sudah, Pak. Oke, pertama-tama terima kasih Bu Winanti, Mbak Nada ya atas waktu nyempil waktu ya. Eh Kalau kita bicara tentang penelitian ya, tadi saya hanya hanya sekedar untuk bagaimana sih biar wood kita itu langsung ter apa
terhubung dengan Mendeley atau apapun ya. Nah, bagi kalian yang belum paham ya, hanya mungkin mudah-mudahan sih sudah ya, mudah-mudahan sih sudah ya. Di Word kalian ya, Word yang kalian miliki ada yang namanya menu reference, ya, menu reference. Ya, kalian tinggal klik reference ya. Ada beberapa apa istilahnya pilihan ya. Kita bisa eh, memanage dari Word sendiri ya untuk masalah citasi ya. Yang pertama misalnya kita memanage dari Word ya. Kita memanage dari Word. Nah, untuk memanage dari Word agar citasi kita itu mudah ya. Kemudian pada saat pembuatan reference daftar pustaka juga mudah ya. Itu pertama kita bisa melakukan dari Word sendiri ya. Jadi dari reference ini, kemudian setelah reference ini muncul, di sini ada insert citation ya. Kemudian ada manage shorts, kemudian ada style, kemudian ada bibliography. Nah, kalau judul-judul buku, artikel, ya, jurnal, proceeding, ya sudah kalian punya, ya, kita manage, ya. Kalau Bapak itu, kalau saya sendiri, ya, ini buku yang sudah saya manage di Word saya, ya. Ini, ya, sudah di tulisan dari siapa gitu ya. Tahu ini bukunya nih, ada nggak? Saya udah punya. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi untuk citationnya kita manage lah untuk memasukkan ke sini ya. Untuk memasukkan ke sini kita bisa buat ya. Pertama adalah misalnya add new source ya. Di sini ada tipe of sorts. Ya. Misalnya kita mau ini kebetulan ada conference proceeding, ya kita bisa pilih ada book section, ada jurnal artikel, artikel in periodical, kemudian ada conference, ada report, kemudian ada website, ada dokumen from website, ada electronic source, ya ada art, ada sound record, performance, film dan sebagainya. Ya, ini kita bisa pilih. Ya, misalnya kita dari buku, ya, tinggal pilih buku. Untuk autornya kita tambahkan last name, nama paling belakang dulu yang kita masukkan. Misalnya Tata Sutabri, kita masukkan Sutabri. Ya, kemudian first name-nya adalah Tata. Nah, ini di sini sudah ada Sutabri Tata. Ya, karena aturannya seperti itu ya. Kemudian kalau ada lagi, tinggal add lagi first name, last name, first name, kemudian middle name. Ya, kalau ada lebih dari satu, tinggal oke lagi. Kalau sudah, ini kalau sudah di gini udah selesai ya. Kita close kembali lagi. Sorry, Sutabri Tata. Oke. Add ya oke dulu sorry nah jadi di sini autornya adalah Sutabri Tata ya kemudian title-nya kita tinggal masukkan title-nya bla 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 kemudian tahunnya berapa kemudian dari kota mana ya publishernya mana edisi yang berapa kalau sudah nanti di add di oke nanti nanti akan muncul di sini. Nah, muncul di sini. Nah, kemudian kalau sudah ada, ya, kalian bisa eh, kalau sambil, sambil jadi sambil baca buku, ya, sambil baca buku,
baik yang di eh, dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk teks, ya Anda bisa masukkan. Tinggal misalnya di sini, ya ini ada tan, ya kita cari aja. Nah, ini caranya citation, cari judul buku yang sama. Di sini coba cari, ini kan macam-macam yang sudah di ini ya. Nah, ini kalau sudah tinggal di add saja. Klik, nanti akan muncul di sini. Itu untuk citation. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita eh, tidak perlu lagi nanti di daftar pustaka. Nah, ini kan ada ya TAN. Ya, ini tinggal klik. Ya, udah TAN et al 2019 seperti ini. Ya, ini bentuknya bisa kita modifikasi. Misalnya di sini perlu apa? Page ya. Page-nya page berapa tinggal ditambahkan nanti di eh, apa edit shots-nya. Ya, di sininya ya, tinggal diatur saja. Ya, edit citation. Nah, di sini page-nya page berapa misalnya? Ya tinggal ditambahkan misalnya page-nya ada di page 10, tinggal masuk di page masukkan angka page 10. Nanti di sini muncul untuk page-nya. Ya. Ini dari Word sebenarnya udah ada ya. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, ya udah selesai semuanya, kalian untuk pembuatan eh, daftar pustaka ya, daftar pustaka. Nih, ya kalau membuat daftar pustaka, misalnya saya mau buat daftar pustaka lagi, tinggal klik ini, ya, insert ini. Nah, sudah muncul kan? Tinggal nanti modelnya itu apa, seperti apa. Ya, oke. Kemudian eh, untuk yang kedua adalah kita dengan menggunakan tool. Di sini ada Chink Provider. Ya, klik Chink Provider. Di sini ada Mendeley, ada Perla, ada RefWork, Citation Manager, dan lain sebagainya. Nah, di sini tinggal kalian pilih, nanti tinggal diinstal. Nanti akan muncul. Ini seperti ini. Ini adalah Mendeley. Ya, jadi eh, di di apa cara kita menggabungkan? Nanti dari sini kita sudah ada. Ya, oke, itu aja yang saya tambahkan berkaitan dengan cara itu untuk di Word ya, menambahkan buku yang sudah kita baca ke dalam Word ya. Ataupun kita kalau memang menggunakan Mendeley berarti nanti hampir sama sih. Kalau dari Mendeley juga sama ya. Cuman kalau dari Mendeley itu kita bisa apa simpan juga itunya buku dalam bentuk PDF-nya ya. Oke, itu aja Mbak Nada, Bu Winanti. Saya kembalikan waktu ke Mbak Nada. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Bapak, Ibu. Mungkin selanjutnya kita buka sesi pertanyaan, Bapak, Ibu. Buat yang teman-teman yang mau bertanya, boleh ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Boleh nih, Kak Tamara Safitri. Hmm. Boleh on mic ya, Kak? Oke, perkenalkan nama saya Tamara Safitri, saya dari akuntansi semester 7, izin bertanya ya. Bu, tadi kan dijelaskan, Ibu menjelaskan bahwa ada artikel itu harus judulnya singkat gitu ya, tapi menarik. Ada nggak sih kalau untuk skripsi batasan jumlah katanya gitu, Bu? Itu aja sih, Kak. Oke. Terkait dengan judul ya Mbak Tamara Safitri ya. Singkat Iya, dan betul, Pak. menarik, singkat dan menarik. Kemudian ada batasan katanya nggak Bu Win? Iya. Oke.
Kalau untuk batasan kata, ya kalau untuk judul sebaiknya sih tidak boleh lebih dari, ada yang mengatakan kalau di artikel ya tidak boleh lebih dari 13 kata atau 12 kata kayak gitu-gitu. Ada eh, kalau di artikel tertentu gitu ya. Kalau untuk skripsi teman-teman, eh, kalau untuk skripsi sebenarnya sih pembatasan kata kalau di Unipi di panduan saya ada nggak ya Pak ya skripsi ya? Enggak, sepertinya enggak ada, belum Ada ada batasannya. pembatasan. Yang penting eh, singkat, padat, dan menarik. Kalau di Unipi tidak ada batasannya, tetapi kalau tadi ya terlalu panjang juga tidak bagus. Jadi kalau ditanya Betul. judulnya apa ya Mbak Safitri, ntar dulu Buin. Saya soalnya judulnya panjang banget gitu ya. Nggak ini juga kurang pas juga. Tapi kalau judulnya apa? Oh, pengaruh antara LDR Oh, TDR ya. terhadap Roy Buin. Nah, mungkin kan lebih enak ya. Atau mungkin pengaruh motivasi. Kemudian pelatihan terhadap kinerja karyawan Buin kan lebih lebih singkat gitu ya. Tapi kalau wah judulnya ini panjang sekali ya nanti ingetnya juga susah. Mengingatnya susah. Kemudian nanti terlalu panjang judulnya juga pembahasannya pasti akan melebar atau meluas. Jadi tidak terlalu fokus ya. Kalau judulnya terlalu panjang juga sepertinya nanti halaman judul hanya terisi halaman judul doang separuh ya. Judulnya panjang gitu. Ya mesti tadi singkat, jelas, padat, mengandung variabel Mm-mm. ya. Nah, itu yang terpenting. Yang Berarti harus menarik. mengandung variabel gitu, Bu. Ya kalau judul mesti ada mengandung variabel ya. Kalau misalnya Anda kalau akuntansi misalnya me- meneliti mengenai pengaruh return of equity terhadap apa misalnya ya, ya kan mesti harus ada variabel. Variabelnya apa? LDR, TDR, NPL, ROA, ROE gitu kan. Nah, mungkin seperti itu kan. Jadi mesti harus mengandung variabel ya. Kalau nggak mengandung variabel, nanti variabel yang mau dibahas apa? Kalau kerja misalnya. Nah, itu variabel. Mesti harus mengandung variabel. Kalau yang SI juga sama sih sebenarnya. Yang kita ini apa? Oh, kita mau ke e-commerce ya. E-commerce itulah terhadap apa namanya e-commerce nanti dikaitkan dengan tingkat penjualan atau mungkin kalau di sistem itu ya berbasis AI, IoT atau apa ya, itu kan sebuah variabel ya. Nah, seperti itu Mbak Fasa Fitri. Kalau di skripsi tidak ada patokan. Tadi sudah dicek ke Pak Adi ya. Tidak ada patokan harus sekian, tapi harus jelas, singkat, padat. Tidak panjang-panjang, nanti susah ngingetnya. Oke, baik, Bu. Sedikit pertanyaan tambahan, Ibu, boleh nggak? Oke, silakan, silakan. Kalau untuk merancang kayak merumuskan fenomena, Mm-mm. urgency, dan novelty penelitian itu khususnya di bab satu, kayak di latar belakang itu sebaiknya seperti apa ya, Bu? Kalau di Untuk yang latar belakang, oke. kayak orang biar Ini latar menarik gitu. belakang skripsi ya. Iya, betul, Bu. Oke, Karena kan udah semester 7, sebentar udah lagi kita semester akan 7. Oke. menghadapi skripsi ya. Jadi di latar belakang permasalahan sebaiknya kita bercerita mengenai fenomena-fenomena apa hal umum dulu kita ceritakan hal umum mengerucut ke hal yang khusus. Kemudian nanti disampaikan kenapa mengambil topik itu, kenapa sih nggak ngambil topik yang lain. Nanti disitulah kelihatan permasalahan yang terjadi ya. Nah, kemudian nanti bisa juga tadi di sudah saya sampaikan bahwa di dalam latar belakang tuh mesti harus jelas, jelas mengenai apa yang kita akan selesaikan. Ya, berarti kalau mengenai apa yang kita mau selesaikan, ya harus ada namanya permasalahan yang akan diangkat. Nah, disitulah di latar belakang. Jadi latar belakang tuh isinya Anda boleh menceritakan hal-hal umum dulu, tapi hal umum yang terkait dengan topik ya. Jangan sampai menceritakan hal umum yang nggak terkait dengan topik. Jadi ceritakan hal umum yang terkait dengan topik atau variabel, kemudian mengerucut ke hal khusus, kemudian dijelaskan juga nanti di latar belakang tuh permasalahan yang terjadi di objek penelitian, ya.
permasalahannya apa, kemudian kenapa Anda mengambil topik itu, kenapa sih nggak ngambil topik yang lain, nanti ada alasannya disertai referensi kalau ada ya, mestinya harus ada. Kemudian bisa disertai dengan dokumen-dokumen pendukung. Nah, di latar belakang ya nggak usah terlalu banyak gitu ya, bisa sekian lembar aja ya. Ah, seperti itu, apalagi sih akuntansi, wah, referensinya mesti kalau laporan keuangan PT ini kayak seperti ini nanti bisa di eh, sebagai referensinya, diperkuat. Nah, di dalam latar belakang itu juga nanti akan terlihat gapnya itu di mana sih? Ada apa di situ loh? Ada apa? Masalah apa yang harus selesaikan itu di latar belakang ya. Di latar belakang harus memang harus jelas jelas mengenai apa yang akan kita selesaikan. Masalahnya apa sih di situ? Apa sih yang melatar belakangi Anda mengambil topik itu? Ada apa? Ada masalah apa di situ? Ah, oke, itu saja dari saya. Semangat ya yang semester 7 ya. Sebentar lagi sudah mau skripsi nih. Baik, Bu. Terima kasih. Berarti di latar belakang itu kayak intinya apa yang mau kita bahas dijabarkan di latar belakang itu ya, Bu. Permasalahan yang terkait dengan masalah. Masalah apa Iya, sih yang iya. akan kita lakukan? Ada masalah apa di objek itu? Kenapa harus mengambil topik itu, nggak mengambil topik yang lain? Ada apa di situ? Nah, oke ya. Baik. Terima kasih banyak, Ibu, atas penjelasannya. Ada lagi, teman-teman? Ini menarik nih. Sudah mau menyusun skripsi harus siap-siap latar belakang isinya apa ya gitu ya. Assalamualaikum Bu, izin bertanya. Oke, silakan. Misal kalau di skripsi di panduannya itu kan tadi template-nya kan 2 kolom ya Bu. Ya, Nah, misal kalau di panduan skripsi itu 1 kolom, berarti apakah kita saat nerbitin jurnal kita harus ubah jadi 2 kolom, Ibu? oke. Kalau di skripsi memang aturannya ya eh, kalau skripsi itu dua dua ya jarak barisnya dua. Nah kalau di jurnal gimana Bu? Di jurnal tuh satu biasanya rata-rata jurnal tuh nggak ada yang dua ya. Hampir semua jurnal yang saya pernah submit itu jarak barisnya itu satu. Nah bagaimana Bu hasil skripsi ini kita mau buat artikel kemudian kita mau submit di jurnal ya disesuaikan dengan jurnal ya. Kalau di skripsi dua, di jurnal ya disesuaikan jadi satu. Ya. Jurnal berapa halaman, Bu? Tidak usah terlalu banyak, maksimal 12 halaman aja sudah banyak sekali ya. Oke. Baik Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Suaramu lembut sekali. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Mungkin satu pertanyaan lagi, Ibu, atau dua? Iya, boleh, silahkan. Wah, pertanyaan lagi. Cukup. Kayaknya sudah pada paham semuanya ini Bu Ya. Win. Atau nggak tahu nih pusing atau paham nggak tahu nih karena nggak ada yang komen nih. Kecuali tadi Mbak Tamara Safitri itu. Sama siapa tadi? Widya ya. Yang lain gimana? Widya. Siapa Mbak tadi? Nada, Lupa. nanti materinya bisa di-share ya. Bisa, Ibu. Ya, Mungkin boleh setelah di-share. acara ini ya, Ibu, ada kirimkan di grup. Oke. Ya, taruh di grup biasa itu. Terus nanti kalau misalnya ada pertanyaan begini, Bu Win, kalau untuk hasil penelitian kita skripsi itu kemudian dibuat jurnalnya setelah sidang atau sebelum sidang, sebaiknya setelah sidang, setelah revisi, di akhir itulah kita buat jurnalnya ya. Kita masukkan ke jurnal itu kalau sudah hasil final sudah direvisi, kemudian daripada hanya dikumpulkan di perpustakaan, ya sayang gitu kan mesti harus daripada menumpuk di perpustakaan saja ya. Silakan teman-teman bisa buat jurnalnya submit aja di jurnal Unipi atau mungkin jurnal yang lain gitu ya. Seperti itu. Sayang kalau hanya numpuk di perpus tidak ada apa namanya
kenangan nanti. Wah, kalau ada jurnalnya kan selain di perpus ada, di jurnal ada ya. Oke, kayaknya ada yang chat ini apa nih? Zoom recordnya bisa di-share juga nggak, Kak? Ah, nanti hubungin Mbak Nada aja. Biasanya di-share di YouTube ya, Mbak ya? Ya, betul Ibu. Nanti kita posting di YouTube Unipi. Ya, oke. Unipeng. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali atau mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Kalau misalnya saya menambahkan lagi Mbak Nada untuk teman-teman yang misalnya punya studi kasus dari mata kuliah misalnya itu cukup juga bisa dimasukkan ke itu masuk ke riset mini ya, riset apa namanya riset kecil gitu. Bisa juga dibuat artikel kemudian dicoba aja disubmit. Nggak ada masalah. Yang penting tadi susunannya dan isinya ada lengkap gitu ya. Walaupun itu penelitian atau riset atau kasus-kasus yang kecil gitu ya, bisa juga dimasukkan ke situ. Yang penting strukturnya tadi ada semua. Masalahnya seperti apa harus jelas, ini jelas. Ya nggak harus topik-topik yang besar gitu kan. Ada lagi teman-teman kayaknya sudah paham semua kayaknya Pak Adi. Sepertinya Bu, ya, sepertinya udah masuk ke semuanya, ke sini semuanya. Nah, Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin ditutup saja Ibu ya. Oke, silakan. Ya baik buat teman-teman, terima kasih. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih juga Bu In dan Pak Adi sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sampai jumpa lagi di acara-acara LPPM berikutnya. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nada. Untuk untuk link Terima kasih Mbak Nanda. sekaligus sertifikat nanti saya kirimkan di grup ya. Oke, Mbak Nada. Baik teman-teman boleh langsung live dari Zoom. Oke, izin live ya Mbak Nada ya. Sampai jumpa Terima di lain kasih. waktu. Oke, sehat Oke, selalu. Terima kasih Bu. oke, Bapak juga Terima izin kasih. live, ya. Terima kasih Bapak. Yuk.